ng kakamala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya kok, wabarakatuh. jadinya pikir apa ya? Tapi dia kayak orang ada temen. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati wa akhwatillah, at-talibat wa at-talibat rahimahumullahu ta'ala, kaifa halu? Min khairi alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di sesi ini seperti biasa malam Sabtu. Sekiranya ini mungkin pertemuan terakhir sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi depan pas bisa diadakan persiapan. Kita akan melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran, yaitu masih dengan surat Al-Baqarah. Kali ini ayat berapa? Iya betul pada. Ayat berapa? Kemarin 170 sampai 170. Nah, sekarang jadi 177 sampai 181. Ini satu buka persis sebelum halaman yang berisikan ayat-ayat tentang puasa. Aja yang di flash. Di Allah ini akan kita sampaikan di sini, yaitu Al-Baqarah 177. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu tilawahnya. Siapa hari ini malam ini yang jadwalnya kelas berapa? Kelas 10 ya. Siapkan tas-tasnya ya, yang lengkap dan yang paling rapi ya. Nanti setelah selesai taklim insyaallah. Kita baca dulu. Seperti biasa, diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra qibalal masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المهتدون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى قتلى الحر بالحر والعدل بالعدل والأنثى بالأنثى فمن عصي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين كتب عليكم أحدكم الموت إن خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم. Kalau pembahasannya pada ayat ke-170 ini penting sekali. Banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن
wa ibnas sabili wasailina wa firiqo wa aqama sholata wa ata zakata wal mu'minina bi ahdihim idza ahadu wasabirina bil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba'th ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya apa? Laisa birra, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Bukan hanya itu, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah apa? Man amana billah. Disebutkan yang pertama itu berkaitan dengan rukun iman. Kecuali iman kepada apa yang tidak disebutkan. Pertama kan man amana billah, beriman kepada Allah yang pertama. Wal yaumil akhir, kemudian hari akhir. Kemudian malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab, nabi-nabi. Cuma 5. Ada yang kurang apa? Ada jamak. Ada takdir. Ini bukan maknanya rukun iman ini hanya ini, tapi disebutkan di ayat yang lain. Dan memberikan harta yang dicintainya. Tadi berkaitan dengan keimanan. Sekarang berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan ya. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat. Ini pun utang. Pertama kali apa? Wa atal mal, memberikan harta ada hukum. Memberikan harta yang dicintainya. Memberikan harta yang dicintainya. Pertama kepada siapa? Kerabat dulu. Pertama kerabat. Kemudian kedua, anak-anak yatim, yatama. Yang ketiga apa? Orang-orang miskin, masakin. Masakin. Jamak dari miskin. Jamak dari miskin. Yatama jamak dari apa? Yatim. Ya. Anak-anak yatim, orang miskin. Kemudian apa? Wa ibnas sabil. Wa ibnas sabil tidak lain disebut adalah musafir yang memerlukan pertolongan. Musafir yang memerlukan pertolongan. Dan orang-orang yang meminta-minta. Sudah berapa itu? Wasailin, orang-orang yang meminta-minta. Wafiriqoh, dan orang yang dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian disebutkan tentang amalan yang lain, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Ada perintah Allah berkaitan apa? Untuk menepati janji. Untuk menepati janji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Kesempitan di sini maksudnya apa? Mengalami kesusahan hidup, penderitaan, dan dalam peperangan. Waswabirina fil ba'sa'i wad dharra. Ini dalam semuanya kondisi yang memang sulit. Kesempitan hidup, kesusahan hidup, penderitaan, atau bermakna sakit, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah gambaran orang yang jujur imannya. Orang yang imannya itu benar apa jujur. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan ayat 177. Yang pertama, di dalam ayat yang mulia ini terdapat kaidah untuk mementingkan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya, atau memperhatikan skala prioritas. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita untuk memperhatikan skala prioritas. Bisa dipahami ya bahasanya? Prioritas. Ya apa? Mementingkan sesuatu yang paling penting dulu. Setelah itu yang penting berikutnya dan seterusnya. Harusnya orang muslim itu kayak gitu ya, betul? Yang mementingkan sesuatu yang lebih penting.
Coba jelaskan, saya bisa jelaskan di ayat ini. 170 tadi. Nah, tadi tempat di situ. Nah, jelaskan coba. Ya. Kalau beriman ya, ya bukan. Ya. Kalau. Cinta Allah kepada kita sesama manusia. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana penjelasan di sini? Bersama. Dalam lafaz dawil kurba kan tadi wa atal mala ala hubbihi dawil kurba apa? Kali kerabat. Ketika berinfak sedekah itu yang diprioritaskan itu siapa? Dawil kurba. Orang yang masih keluarga yang masih kerabat. Sedekah ini sedekah. Bukan zakat, tidak zakat itu. Dawil kurba. Jadi kalau antum Islam punya apa? Maka yang pertama kali dipikirkan, dialokasikan itu adakah kerabat yang membutuhkan sebelum orang yang jauh. Pertama dari kurba dan setelahnya sarapan. Maka apa? Yang paling penting, kemudian paling penting dan paling utama. Kenapa? Kenapa seperti itu? Pertama itu berapa dulu? Kenapa kira-kira? Berapa dulu? Kenapa? Pas 7. Kenapa? Karena lebih dekat. Ya, betul. Karena lebih dekat. Ya, kurban dekat ya. Ya. Karena di ana shadaqatan 'alal qurba atau 'alal qurba shadaqatun wasilatun. Kenapa? Karena bersedekah kepada keluarga dekat atau kerabat ini selain bernilai sedekah juga bernilai apa? Silatun. Silatun apa? Silat bersilat. Silat. Bersilat apa? Silaturahmi. Bernilai sedekah dan juga berpahala silaturahmi. Paham ya? Berbeda dengan yang lainnya, cuma sedekah sah. Tapi tentunya kalau memang ada kerabat yang memang itu membutuhkan, maksudnya jangan sampai terlewat, yang dekat malah melewatkan. Lewat. Kemudian setelah itu kepada siapa nanti? Dari berubah kemudian dunia anak yatim. Baik itu anak yatim itu yang pertama tentunya adalah masih kerabat juga. Kalau tidak ada maka yang lain seperti yang tadi. Coba kelas 8 apa definisi yatim? Maka hadis al-yatim. Alif tadi definisikan kepada kami. Lafzo al-yatim. Apa tuh? Apa ya? Oh, itu bapak tahu lagi. Yang ditinggal bapaknya juga. Ditinggal maksudnya apa? Ditinggal kerja. Ditinggal meninggal. Bapaknya dalam keadaan belum jadi nanti kalau orang sudah umurnya sudah 30, saya juga yatim gitu ya. Nah itu bukan yatim. Amani. Seperti itu. Mengapa anak-anak yatim diutamakan? Mengapa? Kelas 9, imam. Tadi mau coba kenapa anak yatim digaulkan? Ayo. Imam.
Mana kadang semi sih tuh. Imam. Imam. Ada sih imam. Tahu. Kan kadang imam kan kadang temannya. Si. Apa? Kenapa anak yatim didahulukan? Gampang ya? Kenapa miskin ini? Masya Allah, itu karena tidak ada yang menampangi. Di sini, karena mereka masih kecil dan sangat membutuhkan bantuan. Kondisinya lemah. Kemudian orang miskin, kenapa? Karena mereka sangat butuh sekali. Coba kelas 10, apa definisi miskin? Sekali. Sekali. Yo, nah. Senangnya pada duduk ya? Iya dong. Itu anu ini. Gara-gara teman-teman. Yes. Nah, orang yang punya, nggak punya hotel, nggak punya mobil, kelas 11, ada bisa Muhammad, Wadi, kelas 11 bisa, ada. Di sini apa? Ya, ajar. Yuk. Gimana nih? Apa? Gajinya di bawah UMR. Aduh, bisa. Itu adalah gam. Itu besar. Di mana? Itu antara kebutuhan sama kemampuan itu lebih banyak kebutuhan. Ibaratnya kalau kebutuhannya 10, dia kemampuan hanya 5. Kalau fakir lebih dari itu, di bawah lagi. Jadi Pak Agas. Jadi kalau orang mampu ya bukan itu ya. Jadi dia tertolong. Wa bin Sabil, demikian juga Ibnu Sabil Al-Warid yang asli. Kemudian orang yang meminta jika memang kemudian orang yang meminta ini bukan yang lain sakit. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sebutkan gambaran memberi harta sesuatu harta yang dicintai. Gambarnya bagaimana? Bersedekah dengan sesuatu harta yang sangat dicintai, gambarnya gimana? Visualisasi atau deskripsinya gimana? Ya, ini yang mudah ya. Di sini sebutkan seseorang yang mengeluarkan hartanya padahal dirinya mencintai harta. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan bukti imannya. Jadi sedekah itu tatkala yang disedekahkan itu sangat dicintainya itu pahalanya semakin besar. Semakin besar. Orang yang bersedekah dengan sesuatu yang sangat dia cintai itu adalah dia bersedekah dalam keadaan dirinya itu sedang sehat, kondisinya sehat. Kemudian dalam kondisi dia itu ada kecenderungan dia itu pelit, bakhil. Tapi dia malah paksa untuk sedekah. Maka ini mulia sekali. Dia berarti sudah melawan hawa nafsu. Dan dalam keadaan dirinya itu beringin atau mempunyai keinginan dia memiliki kekayaan. Sudah dalam keadaan sehat, dia lagi ada kecenderungan pelit. Kemudian dia punya angan-angan memiliki kekayaan dan takut kefakiran, tapi dia paksakan untuk bersedekah. Demikian juga dalam kondisi orang itu
memiliki keterbatasan tapi dia paksakan untuk bersedekah. Walau bisyikit tamroh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sedekah yang paling utama. Kemudian dikaitkan dengan yang tadi ya, pada siapa urusannya sesuai dengan yang paling prioritas, yang paling. Kemudian pertanyaan lagi, apa tanda-tanda jujurnya keimanan seseorang? Kelas 12 dan 12. Ringan tangan, maksudnya gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan Di bawah. di bawah. Walaupun sebenarnya dari bawah, ini hanya tangan saja. Dan Anda sudah tangannya di atas, tapi minta gini. Ini juga termasuk sukanya dia di bawah. Mereka itu adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan di ayat, yaitu mereka adalah orang-orang yang wujud keimanannya. Kenapa? Mereka telah mewujudkan keimanan hatinya dengan ucapan dan perbuatan. Dengan ucapan dan perbuatan. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Mereka telah melindungi diri mereka dari hal-hal yang diharamkan, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan dan melaksanakan amalan-amalan ketaatan. Pertanyaan lagi, tadi kan wasabirina ya, bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal. Apakah kesabaran itu bertingkat-tingkat? Iya apa tidak? Iya, tidak. Ada yang tidak? Bertingkat-tingkat tidak? Iya, bertingkat-tingkat. Bagaimana tadi? Jadi kesabaran itu bertingkat-tingkat dari sisi ujiannya, dari yang paling berat, kemudian yang berat setelahnya. Jadi paling berat, kemudian taraf berat, sampai yang paling ringan. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau ujian juga bertingkat-tingkat, maka kesabaran juga bertingkat-tingkat. Sabarnya orang karena sakit lebih tinggi derajatnya daripada sabarnya karena kemiskinan. Kira-kira bagaimana ya? Orang yang sakit sama orang miskin sabarnya itu lebih tinggi sabarnya orang yang sakit. Paham kan? Kemudian sabarnya ketika berperang kira-kira lebih tinggi daripada yang sakit atau lebih rendah dari yang sakit? Lebih tinggi sabarnya orang yang berperang itu berjihad lebih tinggi derajatnya daripada sabar ketika menghadapi penyakit. Jadi dari sini yang paling tinggi apa? Jihad, sabar ketika berjihad. Kemudian yang berikutnya sabar ketika sakit, dan ketika yang berikutnya lagi yang terakhir adalah sabar menghadapi ujian harta ataupun kefakiran atau kemiskinan. Maka disebutkan wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Yang disebutkan terakhir itu yang paling tinggi. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ada faedah dari ayat tadi ya. Coba kumpulkan sebagian amalan-amalan hati. Apa saja coba amalan hati? Apa saja coba? Apa saja coba? Sabar. Apa lagi? Amalan hati. Iman. Niat. Apa lagi? Syukur, Ikhlas, tawakal, ikhlas, qanaah. Catat semua. Kumpulkan semua. Amalan itu apa saja? Ingat-ingat. Kemudian kenalilah bagaimana cara mewujudkannya, bagaimana mempraktekannya di dalam hati kita. Sabar itu apa? Mempraktekan. Bagaimana mempraktekan sabar itu? Syukur, bagaimana mewujudkan syukur itu? Artinya ini bisa dipahami ya? Apa saja, kemudian pikirkan bagaimana caranya mempraktekan itu, mengamalkan itu.
Kemudian faedah yang berikutnya, orang mukmin, orang yang beriman itu itulah orang yang menunaikan janji. Orang yang menunaikan janji, tidak menyelisihi janji. Kalau sudah janji ditepati, maka bersemangatlah untuk menepati janji kalau berjanji. Jangan melanggar janji. Ini sifatnya siapa? Orang apa? Orang munafik. Kalau janji mengingkari. Ini selesai ayat 170. Kemudian ayat 178 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas fil qatla al-hurr bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Kisos itu apa? Hukuman kata kisos. Entah itu karena pembunuhan atau yang lain. Berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Masya Allah ya. Ada kisah nyata di Amerika, seorang bapak punya seorang anak laki-laki, kemudian dibunuh oleh orang Amerika, orang laki. Ketika sudah di meja hijau di pengadilan, ternyata sang bapak muslim ini memaafkan si pembunuh anak. Akhirnya dirangkul menangis. Ada video ini dakwah yang begitu luar biasa. Menunjukkan Islam itu agama yang sangat mulia sekali. Walau akhirnya nanti dia masuk seperti itu. Harapannya kan bisa seperti itu ataupun menarik orang kafir masuk. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat pada siapa yang melampaui batas ketika itu, maka baginya kita yang sangat kecil. Kemudian ayat 179, walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu, qisas bukan qisas ya. Kalau qisas jamaknya apa? Qisas. Ini qisas. Ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Pertanyaan, mengapa kok disebutkan dengan adanya hukum qisas ada keberlangsungan kehidupan bagi umat manusia? Coba, sama sekali. Kelas 10, kelas 7. Kelas 8 ya. 9. Gampang ya kan? Lawan di sini walakum fil qisasi hayatun, ada keberlangsungan hidup. Maknanya apa? Al-qatlu anfa'il qatli. Dengan ditegakkannya hukum qisas menyebabkan membuat orang itu cerdas. Kalau mau membunuh itu berpikiran seribu kali. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang setelahnya itu akan ada pelaku sendiri. Karena si pembunuh atau orang yang mau membunuh itu berpikir ada hukuman. Makanya tingkat kriminalitas di negeri yang ditegakkan hukum syariat banyak ada yang kriminalitas minim sekali. Kenapa? Ada sifatnya itu hukuman yang wajar manusia. Dengan kisah menyebabkan orang itu takut kalau dia mau membunuh itu takut, karena nanti konsekuensinya dia juga dibunuh dan seterusnya. Kemudian di ayat 180 disebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut dan seterusnya.
Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat untuk ibu bapak dan kali kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ada kesimpulan. Bersegeralah untuk menulis wasiatmu. Maksudnya ini bagi siapa? Orang yang sudah ada kemungkinan meninggal. Setelah apa? Bermusyawarah setelah bermusyawarah dengan anggota keluarga yang memang itu atau orang yang bisa memberi arahan yang baik, bisa dipercaya. Ini kesimpulan. Kemudian yang terakhir ayat 181 Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yukadzibuna innallaha samii'un 'aliim." Maka barang siapa yang merubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang merubahnya. Jadi sudah ada wasiat, kemudian orang yang merubahnya dirubah. Bangun tidak dirubah wasiat, maka dosanya besar. Seperti Allah Maha mendengar, tapi Maha mengetahui. Nah, mungkin itu saja. Kita cukupkan dengan kaidah-kaidah yang di ayat tersebut. Itu lebih sifatnya lebih rinci persamaan gitu. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau kita ketemu di waktu yang ada dari Allah, mungkin setelah awal itu lebih juga di sini. Wallahu a'lam. Demikian ya. Silakan setelah 10 kemudian. Apa ini? Nilai akhir-akhir. Intinya adalah bagaimana kalau berdoa itu dimulai dengan Bismillah mungkin. Ya apa? Yang utama Bismillah, kemudian apa? Alhamdulillah, Allah, kemudian bersalawat dan beristighfar. Maksudnya mengakui kita punya dosa. Jadi awalnya itu Alhamdulillah kemudian Ini Ramadan. Kalau ingin membaca surat An-Najm ayat 1 sampai akhir ayat berapa? Panjang ya. Lalu sujud sajadah, lalu bangkitnya langsung ruku atau berdiri sebentar. Maka dari sujud lalu rukunya kemudian. Maka berdiri dulu ya. Dikembalikan kepada posisi awalnya berarti apa? Posisinya apa? Berdiri. Ya mau baca ayat nanti apa? Atau langsung takbir, jadi tidak sujud langsung ruku, kan urutannya kan begitu. Jadi kembalikan posisi awal. Kemudian bagi imam yang mau berniat sujud sajadah itu apa ya? Mungkin biar makmumnya itu tidak bingung ya, mungkin agak gimana caranya, pokoknya agak beda lah ya. Kadang-kadang juga mulut juga Allahumma hdi, pikiran itu tidak Allahumma hdi di mana ada ayat sedikit, ya kan? Itu sama. Akhirnya Allahumma hdi. Jadi kalau bisa kan biar makmumnya makmumnya itu, dan makmum juga jangan langsung ngomong dilihat dulu, dipastikan dulu nanti bagaimana. Allah akan semua. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.